Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan meringkas sebuah film horor slasher terbaru keluaran dari Netflix guys. Film ini berasal dari Polandia dan menceritakan tentang manusia monster yang haus darah di kawasan sebuah hutan. Film ini merupakan sequel dari film pertamanya dan memiliki judul yang sama di tahun 2020 kemarin guys. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak ringkasan cerita dari film Nobody Sleeps in the Woods Tonight 2. Film diawali dengan ditunjukkannya beberapa pasangan yang sedang berdansa dan berpakaian ala Eropa. Di situ juga terlihat seorang wanita yang kedua tangannya terikat dalam kondisi lemah. Tak lama kemudian, datanglah seorang polisi muda yang bernama Adas menghentikan pesta tersebut. Ternyata, mereka yang berdansa bukanlah manusia, melainkan para vampir guys. Adas menghabisi seluruh vampir di tempat tersebut dengan pistolnya, lalu menyelamatkan wanita yang disandra. Wanita tersebut terkulai lemas di gendongan Adas, lalu memberikan kecupan buat Adas sang pahlawan. Ternyata itu hanyalah mimpi si Adam saja guys. Setelah terbangun dari mimpi indahnya, Adas menyantap sereal sebagai sarapan. Lalu atasan Adas yang bernama Sersan Waldeck menelepon dan memesan 2 hotdog dan minuman pada Adas ketika Adas akan berangkat ke kantor. Adas pun siap-siap lalu berangkat dengan sepeda pancalnya. Tak lupa, dia mampir ke warung membeli pesanan si atasan. Penjaga warungnya agak judes guys, dia hanya berbicara seperlunya saja. Tak hanya itu, si penjual juga terlihat menganiaya anjing peliharaannya. Sebagai pecinta binatang, Adas gak terima dong. Dia memarahi si penjual makanan dan mengancam akan menangkapnya jika ketahuan menyiksa anjing lagi. Kemudian Adas melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di kantor, Adas menyapa rekan kerjanya, si cantik jelita yang bernama Vanessa. Kemudian Adas melihat ruang tahanan. Di situ terlihat 2 orang gendut dengan wajah menyeramkan sob. Lalu dia juga melihat ruangan tahanan sebelah yang dihuni gadis manis dengan sedikit luka di wajahnya. Kemudian terlihat Sersan Waldeck keluar dari toilet. Adas menghampirinya, lalu masuk ke ruangannya dan memberikan makanan yang ia pesan. Adas menanyakan tentang wanita yang di sel kepada Sersan Waldeck. Sersan Waldeck pun mengatakan, jika wanita tersebut datang sendiri ke kantor polisi dengan tubuh kotor berlumuran darah. Wanita itu mengatakan sesuatu tentang meteor dan semua temannya tewas dibunuh oleh pembunuh gemuk. Lalu wanita itu membalas membunuh orang gemuk itu. Selanjutnya Adas memberi minuman pada wanita yang ada di sel. Diketahui wanita itu bernama Zosia. Tak lama kemudian, Sersan Waldeck membuka pintu sel dan mengajak Zosia ke TKP. Setelah Sersan Waldeck membawa Zosia, Adas masuk ke ruangan Sersan Waldeck. Dia melihat foto Zosia yang terpajang di dinding di antara foto-foto tahanan lainnya. Waldeck dan Zosia pun sampai di TKP. Waldeck meminta Zosia menceritakan kejadiannya. Zosia pun mulai mengatakan kejadiannya pada Waldeck. Tiba-tiba, Waldeck merasa ingin buang air. Lalu dia melepaskan borgol Zosia dan mengaitkannya kembali di kursi. Waldeck pun cepat-cepat pergi ke tandas. Kemudian tiba-tiba sebongkah meteor yang berada di bawah tempat duduk Zosia terbelah dan mengeluarkan darah yang mengalir menuju kaki Zosia. Setelah keluar dari tandas, Waldeck masuk kembali ke TKP, namun Zosia sudah tak ada di tempat. Waldeck mencari Zosia, menoleh ke kanan ke kiri, memanggil-manggil di atas lubang ruang bawah tanah, namun tak ada sahutan. Kemudian Waldeck mendengar suara dari belakangnya. Saat dia menghampiri, tiba-tiba dia diterkam sesosok wanita. Setelah itu Waldeck merangkak dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Setengah badannya hilang guys. Waldeck pun akhirnya tewas. Selanjutnya Adas dan Vanessa masih di kantor hingga larut malam.
karena menunggu Waldeck dan Zosia yang tak kunjung kembali. Vanessa menyuruh Adas menghubungi Waldeck. Setelah ditelepon, ponsel Waldeck dalam keadaan mati dong. Adas juga mencoba memanggil Waldeck dengan radio, namun tetap tak ada jawaban. Ya iyalah, lawang Waldeck sudah jalan-jalan ke akhirat. Kemudian Vanessa memutuskan untuk menyusul mereka. Dengan ditemani Adas, mereka naik mobil menuju TKP. Di dalam perjalanan sempat-sempatnya Adas ngegombal pada Vanessa yang katanya dia tampak cantik malam itu. Entah kenapa si Vanessa tak menanggapi gombalan si Adas, malah masang muka jutek. Akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Vanessa memanggil-manggil Sersan Waldeck. Mereka pun terkejut menemukan si Waldeck tak bernyawa dengan kondisi yang mengerikan. Adas mengajak Vanessa kembali ke kantor, namun Vanessa menolak. Vanessa menganggap Adas sebagai pengecut, karena sebagai polisi yang tak seharusnya menunggu bantuan dan bersembunyi saat psikopat itu berkeliaran. Karena itu tugas polisi yang harus melindungi masyarakat walaupun nyawa taruhannya. Adas tetap ngotot ngajak balik ke kantor dan menunggu bantuan. Lalu Vanessa menghubungi pertahanan teritorial. Pertahanan teritorial ini terdiri dari 2 orang pria yang gemuk-gemuk guys. Mereka pun siap berangkat menyusul Adam dan Vanessa. Selanjutnya seorang pria yang bernama Oliver terlihat ngoceh sendiri di samping istrinya. Kemudian tiba-tiba lampu padam. Oliver mencoba mengecek sumber listrik yang ada di luar rumah. Saat dia mulai memeriksa panel listrik, tiba-tiba dia didorong seorang wanita ke panel listrik hingga wajahnya rusak terbakar. Tak hanya itu, wanita itu juga mengambil jantung si Oliver. Selanjutnya sampailah tim pertahanan teritorial di tempat Adam dan Vanessa. Mereka bernama Marius dan Slawek. Mereka mulai menyelidiki jejak kaki psikopat dan mengikuti arah jejak langkahnya. Mereka masuk ke tengah hutan. Mereka memasang perangkap yang mungkin akan dilewati psikopat. Lalu Slawek memasang perangkap kedua sendirian dengan jarak 20 meter dari perangkap pertama. Adam dan Vanessa melihat suatu gerakan di semak-semak. Vanessa pun melemparnya dengan batu. Karena mendengar teriakan binatang yang dilempar Vanessa, tangan Slawek pun termakan oleh perangkapnya sendiri hingga putus. Adas, Vanessa, dan Marius pun bergegas menghampiri Slawek. Mereka membungkus kedua tangan Slawek. Sementara itu, Adas mencoba menghubungi ambulan. Kemudian Adas dan Marius merangkul Slawek. Sementara itu, Vanessa mengambil putusan tangan milik Slawek dan memasukkannya ke tas dengan harapan bisa dijahit kembali. Mereka berlari menuju ambulan, dan ternyata setelah ambulan dibuka isinya adalah potongan-potongan badan korban psikopat. Sementara itu, Adas melihat sosok psikopat tersebut di samping tenda. Mereka pun berlari dan masuk ke sebuah pondok. Mereka membaringkan Slawek di sofa. Lalu Vanessa bertanya apa yang dilihat Adas. Adas pun bilang dia melihat Zosia. Adas bilang Zosia seperti pria gemuk yang ada di sel. Ya, memang Zosia telah berubah menjadi monster psikopat yang mengerikan guys. Kemudian mereka mendengar sesuatu dari dalam lemari. Setelah mereka memeriksanya, ternyata di dalam lemari itu adalah Janexka, istri Oliver yang sedang bersembunyi. Dan karena terlalu banyak kehilangan darah, akhirnya Slawek pun meninggal. Marius berniat membawa mayat Slawek pulang, namun Adam melarangnya dan meminta menunggu pasukan khusus yang akan datang dari ibu kota. Marius tetap memaksa pergi. Akhirnya perdebatan di antara mereka pun terjadi. Janexka meminta mereka sepemikiran, namun Marius malah menghina Janexka. Marius mengatakan Janexka seorang purel yang sok tahu. Janexka marah dong dengan Marius. Lalu Adas meleram perdebatan mereka dan mengatakan apa yang dibilang Janexka itu benar. Adas meminta empati dari Marius. Kemudian, Vanessa menjelaskan tata letak mereka di sebuah denah dan menyusun strategi. Dan untuk kali ini, Janexka menjadi umpan untuk psikopat guys. Strategi pun dimulai. Adas, Vanessa, dan Marius menempati posisi masing-masing. Sedangkan Janexka harus rela jadi umpan pancing untuk psikopat. Dia berdiri di sebuah lapangan dengan membawa lampu. Marius melihat hembusan angin yang ada di tenda seberang. Dia pun menembaknya. Lalu,
Tiba-tiba Marius diterkam dari belakang oleh Zofia. Janexka mencoba menghampiri Marius, namun Vanessa melarangnya. Lalu tiba-tiba Zofia melompat dari belakang Janexka dan membawa Janexka pergi. Vanessa mencoba menolong, namun Adas malah menariknya dan membawa masuk ke pondok lagi. Adas marah-marah sama Vanessa karena tak mau mendengarkan omongannya, dan bilang bahwa strategi Vanessa gagal total. Akhirnya Vanessa pun minta maaf pada Adam. Mereka pun berpelukan. Kemudian tiba-tiba Zofia melempar potongan tangan dan kaki Janexka. Zofia pun masuk pondok dengan menenteng kepala Janexka. Adas mencoba menembak Zofia, lalu dengan sengaja Vanessa mendorong Adas. Adas pun dirobohkan oleh Zofia. Sementara itu si Vanessa kabur sendiri dengan membawa ambulan. Zofia menjulurkan lidah panjangnya dan memasukkan darahnya ke mulut Adas. Tak lama kemudian, Adas terbangun dan tubuhnya bertransformasi menjadi seperti Zofia. Dan Zofia hanya menatap perubahan tubuh Adas. Kemudian Adas berdiri dan mengamati perubahan tubuhnya. Vanessa kembali ke kantornya dan memanggil bantuan. Sementara itu Zofia menjelaskan pada Adas bahwa meteorit itu adalah bagian dari bulan yang pernah jatuh dari langit. Elemen jahatnya memancar dan masuk ke dalam dirinya. Sekarang naluri mereka berdua hanyalah membunuh. Selain itu, menurut Zofia, jahat adalah gagasan subjektif. Manusialah yang jahat, dan sifat jahat manusia sudah mendarah daging. Dan seharusnya spesies mereka sudah dimusnahkan sejak dulu. Adas duduk termenung meratapi perubahannya, lalu Zofia menghampirinya. Adas bertanya pada Zofia, apakah dia memiliki kekuatan yang sama dengannya. Zofia pun mengiyakannya. Zofia mengajak Adas untuk membunuh. Adas mulai menampakkan diri pada pria tua penjaga warung tempat ia membeli hotdog. Setelah pria tua itu berbalik arah, Adas kembali menghampiri Zofia dan menceritakan pengalaman pertamanya. Bahkan Adas berpikir akan mengaum dengan cara menyeramkan. Sungguh mereka berdua ini monster yang konyol, namun menyeramkan guys. Kemudian mereka memadamkan listrik si pria tua tersebut. Setelah itu, mereka masuk rumah dan Adas mengambil pisau. Sementara itu, pria tua tersebut mengambil pentungan di kamarnya. Adas dan Zofia bersembunyi di lemari berharap pria itu membukanya. Namun pria itu gagal membuka pintu lemari karena mendengar anjingnya menggonggong. Lalu Adas dan Zofia menghampiri pria tersebut dan menusuk matanya. Pria itu akhirnya wassalam. Kemudian mereka pun jadian guys. Romantis sih, tapi kok gitu? Kemudian Zofia mengajak Adam membebaskan orang-orang gemuk yang ada di sel. Mereka masuk ke kantor polisi dan membuka pintu sel orang-orang gemuk itu. Namun mereka tak mau bangun. Lalu Vanessa menembaki mereka namun tak mengenainya. Vanessa juga melemparkan granat ke mereka. Kemudian Adas mengejar Vanessa dan mencekiknya. Zofia menyuruh Adas membunuh Vanessa. Akan tetapi, Adas tak mampu melakukannya. Hingga harus Zofia sendiri yang turun tangan. Setelah menghabisi Vanessa, Zofia marah sama Adas karena mengira Adas mencintai Vanessa. Intinya, Zofia cemburu nih guys. Adas bilang bahwa dia mencintai Zofia, namun Zofia tak percaya dan pergi meninggalkannya. Adas mengejar Zofia, tapi setelah Zofia sampai di depan kantor, dia tertabrak mobil dan hancur guys. Adas berlutut lemas, dan kemudian dia ditangkap polisi dari ibu kota. Sementara itu, pria gemuk yang ada di sel mengambil granat yang dilempar Vanessa dan meledak membakar kantor polisi tersebut. Adas menangis dengan kondisi leher dirantai dan dibawa pergi. Dan di scene terakhir terlihat seorang dokter meletakkan batu meteorit tersebut di sebuah kotak. Dan Adas diperiksa oleh dua dokter lainnya. Dokter itu mengambil sampel dari kepala Adas. Adas berteriak, dan film pun selesai. Demikian guys rangkuman kisah cinta yang tragis dari dua monster yang menyeramkan. Semoga terhibur ya. Saya akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.